Dan ini yang paling mungil ya, paling imut hari ini, boleh tepuk tangannya untuk Gracelia Abigail. Iya, selanjutnya boleh tepuk tangan juga untuk Michelle Wanda. Dan boleh tepuk tangannya juga untuk Lala Chu. Ini masih pagi, masih lemes semua ya teman-teman semua, tepuk tangannya ya. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh cast and creators dari WeTV original layangan putus ya. Dan langsung saja untuk membuka acara press con dan launching pada pagi hari ini, kami persilahkan ya kepada Bapak Manoj Punjabi untuk membuka acara. Kami persilahkan Bapak, boleh tepuk tangannya untuk Bapak Manoj Punjabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan wartawan, para pers. Terima kasih sudah hadir di press conference layangan putus. Halo, yes. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada WeTV, Leslie, thank you, supportnya selalu, dan target kita tiap minggu ada launching, masih belum, ya caranya lagi dipikirkan. Juga di sebelah saya the one and only Reza Rahadian. Sebelum Les, udah lihat trailer nggak? Mau lihat? Boleh ya? Ya, kita trailer dulu deh, baru lebih ini. Siap, keren banget. Berapa kali saya post itu, wah, Reza has a match. Rez, bahaya loh. Congrats, selamat juga semuanya, keren sekali dan dibentuk sama Kang Benny-nya benar-benar realita banget, believable banget, bisa lihatnya tuh serem kalau ini terjadi. Ini film horror tapi bukan horror buat saya, lebih serem daripada nonton film horror. Dan ini saya pribadi juga punya punya message bahwa perempuan tidak boleh diremehkan, tidak boleh harus punya harga diri. Jadi message di film series ini cukup dalam dan saya lihat mudah-mudahan jadi inspirasi untuk masyarakat Indonesia, jadi eye opener. Apa yang punya perasaan, saya bisa bayangkan perempuan kalau ditindas kayak apa atau diremehkan. Mudah-mudahan dari series ini jadi sesuatu yang kita bisa terinspired. Itu aja dari saya, dan sekali lagi terima kasih untuk all cast, crew, sutradara, all the team and WeTV, thank you. Mudah-mudahan series ini menjadi kebanggaan WeTV. And sekali lagi tim MD Pictures, terima kasih atas dukungannya. Tadinya, sorry saya mau nambah sedikit, tadinya ini skrip layar lebar udah jadi, tapi gimana kita akhirnya bisa mau jadikan series ya, dan saya bisa rayu Reza ini kali, dia bilang itu saya mau. Kalau Reza bilang itu saya mau, namanya udah menang. Ceritanya suka, dan gimana sampai proses Putri gabung di MD ya, pertama kali belum layar lebar tapi ke series dulu. Jadi saya sangat excited. Benar-benar mudah-mudahan film ini, series ini jadi sesuatu kebanggaan MD dan WeTV. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Hadirannya hari ini, terima kasih Pak Manoj dan MD untuk memberikan IP ini ke WeTV untuk kita bisa produksi serial. Juga Kang Benny, luar biasa banget ya.
dan penulisnya juga sangat brilian gitu dalam penggarapan serial ini. Dan juga tentunya semua cast, mau saya tambahkan tadi yang Pak Manoj juga sampaikan, Reza, Putri di saat saya visit, nanti Putri mungkin bisa ngobrol lebih, bisa menceritakan lagi saya visit ke lokasi, bener-bener sampai raut mukanya tuh kebawa sekali sama jalan ceritanya. Sampai di saat itu saya melihat, wah ini bener-bener skrip yang sangat luar biasa. Semoga nanti para penonton, masyarakat Indonesia bisa juga merasakan pedihnya, lukanya gitu. Bener-bener nih jalan cerita yang kalau saya bisa bilang dari episode 1, setiap menit sama Kang Benny dibikinnya itu bener-bener miris hati terus gitu. Bener-bener seru lah nanti tontonannya. Kami berharap layangan putus ini, WeTV Original layangan putus bisa diterima dengan baik, bukan hanya di Indonesia, tetapi dari semua penonton WeTV di seluruh dunia. Mohon doa restunya. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangannya untuk Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran semua teman-teman di sini. Saya nggak banyak mau bicara, tapi saya lebih kepada bahwa saya mengucapkan terima kasih pada para pemain yang sudah total sekali bermain. Reza, Putri, Dita, semua termasuk si kecil ini, semua bagus mainnya dan itu membantu saya karena terus terang bahwa saya ini pertama kali web series dan di awal saya membayangkan saya dikasih kuota waktunya sedikit sekali loh Mas. Jadi dengan waktu yang sangat begitu padat, singkat, ya kita dikejar harus menyelesaikan berapa scene dalam satu hari, itu betul-betul kalau bukan timnya kuat, pemainnya kuat, itu tidak akan pernah terjadi film ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan saya menunggunya juga dengan begitu tegang karena saya mengetahui setiap adegan pada saat syuting dan hasilnya itu jauh lebih baik ketika setelah proses editing. Semoga film ini, series ini bisa diterima oleh semua halayak di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangannya yang tukang Benny Setiawan. Ini dari tadi bolak-balik nyeplosnya film berarti ini series rasa film ya. Luar biasa sekali. Dan mungkin ini selanjutnya ya kita akan persilakan ini kalau di bawah ada tulisan inspired by real life sensational love affair recited by Mami Aca. Kita persilakan Mami Aca untuk menyapa teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya di sini cuma memenuhi undangan MD dan terima kasih karena telah me-package tulisan saya di sebuah novel terus dijadikan sebuah karya web series. Kemarin sempat nonton, saya udah dicuplikin satu episode. Ya, alhamdulillah malah berasa kayak pengen nonton lagi gitu kayaknya sampai ending. Jadi ya semoga nanti bisa diterima dan animonya bagus. Ya gitu aja. Terima kasih. Iya, boleh tepuk tangannya untuk Mami Aca ya. Sudah melihat episode pertamanya ya berarti ya. Dan pengen lihat selanjutnya? Jangan juga masih pengen ya, jangan lupa nanti mulai tanggal 26 November. Baik, ini selanjutnya kita langsung persilakan aja ya untuk teman-teman media yang hadir. Kita berikan kesempatan untuk dua penanya ya. Silakan boleh angkat tangan siapa yang mau bertanya. Oke, itu yang di belakang. Ya, selamat siang semua rekan-rekan wartawan. Terima kasih sudah hadir. Pak Manoj, terima kasih. Leslie, thank you so much for kerjasamanya kali ini yang sekian kali, terutama Kang Benny juga. Ini setelah sekian tahun saya tidak merasakan kembali di direct oleh Kang Benny gitu ya. Cukup lama rasanya sejak Tiga Hati zaman dulu gitu ya. Oh iya, sejak Twitter ya, sejak Twitter ya, cukup lama. Ya kan? Gitu, udah lama gitu. Dan Kang Benny itu selalu jadi sutradara yang menurut saya sangat enak sekali untuk bisa bekerja sama gitu. Saya selalu menunggu ketika bisa bekerja sama dengan Kang Benny. Jadi thank you Kang
sudah mendirect dengan begitu sabar dan baik kepada aktor-aktor yang bandel-bandel. Putri juga sebagai lawan main saya yang sangat luar biasa. Terima kasih buat energinya walaupun galak. Kalau ditanya siap dibenci apa enggak, harus siap, gitu ya. Maksudnya ya selama perannya memang seperti itu dan nanti mungkin masyarakat yang menonton akan merasa kayak kesal banget atau sebel atau bahkan benci banget, ya itu sudah bagian dari tanggung jawab dan resiko mengambil peran ini. Memang MD itu senang menyiksa dan membahagiakan at the same time. Terkadang dia membuat saya begitu bahagia atau begitu dicintai, tapi juga bisa membuat saya begitu dibenci orang. Itu ya saya sih siap-siap aja sih sebenarnya. Malah yang saya tunggu adalah semoga Layangan Putus bisa menjadi satu series yang bisa dinikmati sebanyak-banyaknya audiens di luar sana gitu. Karena pengalaman menonton series rasa sinema gitu ya, rasa film gitu, mudah-mudahan itu bisa dirasakan lewat menonton Layangan Putus. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari Reza ya. Jadi sudah siap ya? Iya, makasih. Kalau untuk kekhawatiran karena ini ceritanya berbeda, ini hanya adaptasi saja dan yang diambil itu hanya seperti apa sih, tipikalnya sama gitu. Jadi ya enggak sih, gitu. Berbeda soalnya sama yang di novel pun berbeda. Jadi mungkin bisa dibeli novelnya, dibaca sekalian, disaksikan serialnya. Itu aja. Oke, pertanyaan tadi boleh dijawab langsung ya Pak Manoj dan sama Ibu Lesti dari terakhir ya. Saya kenapa pertanyaan yang bagus, kenapa ceritanya lebih religi, kita nggak ambil angle religinya, lebih universal ya. Saya lihatnya gini, di dalam kita debat banyak mau ambil angle yang mana. Andy udah terkenal dari surga yang tadi rindukan, ayat cinta, religi yang lebih kental, drama di ini kali. Nah, kita mau alasannya dari saya pribadi setelah bahas sama tim semua, kita mau lebih modern, lebih universal. Saya lihat di TV marketnya mau coba gimana caranya tembus perhatian di luar. Cerita ini bisa relatable di seluruh dunia, udah nggak agama apapun bisa relate ke cerita yang drama keluarga, selingkuh, poligami, relatable. Jadi saya mau marketnya lebih luas aja. Dan di sini ini kan balik lagi mau adaptasi atau inspired dari bukunya, kita mau lari tapi bukan mau lari, lebih mau ada flavor yang beda lah ya dari MD, nggak repeat formula MD. Ini sangat beda dan ini real story aslinya. Saya hanya pengen in short mungkin mau lebih universal. Dan balik lagi kalau boleh jujur, namanya pakai insting kita. Instingnya mengatakan kita beda, coba lari lebih universal. Gak ada formula, belum ada analytics, kenapa harus? Ya kalau itu dijawab susah sekali. Mungkin lebih insting dan mau lebih universal singkatnya. Ya Les, kenapa kamu berani sih gitu? Kamu dewasa, kenapa tuh? Karena progresif. Iya. Pertanyaan kayak gitu ke saya. Oke, mungkin saya mulai dengan saya pengen teman-teman wartawan yang hadir di sini untuk bisa berpikir lebih besarnya tuh begini. Kita ngambil penulis lokal dari Indonesia dan kita pengen membesarkan penulis-penulis kita untuk bisa gede di luar negeri gitu. Jadi melalui WeTV kita memproduksi satu konten yang ceritanya sangat kuat dan kita bikin gede di luar negeri dengan semua sutradara, dengan para cast yang kualitasnya, actingnya udah istilahnya udah bisa, kita harus bisa menerobos di luar dari pasar Indonesia ini gitu. Nah, kita juga nggak maksa ya, bukan yang
scene yang nggak pas dibikin gitu supaya menarik perhatian. Tapi memang cerita Layangan Putus ini sangat relevan dengan scene-scene tertentu. Kita juga nggak melewati batas. Nanti teman-teman wartawan juga bisa, teman-teman media bisa nonton. Pas banget gitu jalan ceritanya dengan scene yang dibikin. Kang Benny bikin dengan art yang sangat seni, yang sangat smooth, dengan kelas gitu. Jadi para cast juga memainkannya dengan semoga ya dengan memang membawa perasaan gitu. Itu sih yang kita harapkan supaya bisa diterima dengan baik di semua negara. Jadi ya semoga bisa trending di mana-mana. Terima kasih. Oke, itu tadi jawab. Cerita ini membutuhkan dan lebih realita. Kalau kita nonton program luar, realita ini memang lebih dewasa, right it calls for it. Kalau enggak, realitanya nggak dapet. Kita kayak nggak beli, di-cut, dipotong. Menurut saya wajar untuk saya berani kalau anak saya dewasa nonton ya berani, memang ini pantas gitu. Tapi kalau anak umur 10 tahun, 12 tahun ya jelas nggak. Di bawah 13 tahun mungkin nggak layak, atau di bawah 17 tahun gitu loh. Jadi kita punya punya hati nurani yang pantasnya apa, dan ceritanya membutuhkan. Jadi kita harus lebih progresif ya, lebih berani ya. Itu aja. Nggak ada diskrim sebenarnya, Reza yang memang promo sendiri ya. Oke, jadi tadi itu udah jawab. Ini mungkin Putri boleh diceritain ya, ini proses dari awal sampai hingga akhirnya Putri ini terpilih menjadi Kinan. Boleh diceritakan sedikit mungkin? Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak untuk teman-teman media yang udah datang ke sini. Terima kasih banyak untuk Pak Manon, Pak Benny, Mas Reza, Dita, Tasri, WTV semuanya. Terima kasih banyak. Awal aku masuk ke proyek ini sebenarnya ditawarin sama Kak Sanjay. Dibilang ada series judulnya Layangan Putus, diberikan sinopsisnya, aku baca, aku menarik ya gitu. Terus Mas Sanjay juga bilang mainnya sama Mas Reza, dan Mas Reza kan salah satu aktor yang pengen banget aku ajak kerjasama, jadi ada peluangnya di sini, jadi ya mengiyakan gitu. Akhirnya ya udah masuk bergabung di proyek Layangan Putus. Oke, itu tadi ditanya sedikit ya. Berarti ini dream come true ya, kita bisa kerjasama sama Reza Radian ya? Yes, singkat, padat, jelas. Oke, boleh tepuk tangannya untuk boleh langsung nggak apa-apa? Halo semuanya, terima kasih sudah datang di press conference Layangan Putus. Nama aku Graciela Abigail dan di Layangan Putus berperan sebagai Raya. Kalau boleh dikatakan Raya itu boleh dikatakan lagi Raya itu seperti apa? Boleh diceritain nanti? Raya itu supporter Mami. Supporter Mami ya, tim Mami berarti ya. Boleh terima kasih. Gimana kamu rasanya syuting Layangan Putus, sayang? Aku juga senang karena di waktu syuting Layangan Putus itu banyak banget pengalaman. Jadi udah serial atau udah film keberapa kamu? Kalau nggak salah kelima. Kelima. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangannya ya untuk Graciela Abigail ya. Dan ini selanjutnya untuk Michelle ya, Wanda dan juga Lalacu, mungkin boleh diceritakan ya pengalaman kalian berdua nih yang paling berkesan selama proses produksi dari Layangan Putus ini. Sebelumnya terima kasih buat semua media yang sudah datang dan juga MD yang sudah memberikan kesempatan saya menjadi seorang Lastri. Dan sebelum saya menjadi Lastri sebenarnya saya casting itu berkali-kali. Yang pertama jadi dokter dan akhirnya saya jadi timnya Mami di sini. Dan menurut saya itu luar biasa karena selama di lokasi itu kayak ketika membaca skripnya itu kayak pengen nangis juga, jadi ya gitu
dramanya tiap kali mau kesana pas ada adegan itu ada gimana caranya nahan air mata biar netes sebelum action. Kayak gitu sih, pengalamannya sangat luar biasa. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangannya ya. Ini selanjutnya kalau Lala ya, mungkin kita rubah sedikit ya kalau Lala. Maaf. Iya, untuk Lala aja. Aku Michelle. Maaf, untuk Michelle, maaf udah tua, maaf ya. Oke, untuk Michelle pertanyaannya, ini mungkin buat Bella. Kejadian paling menarik selama proses yang lebih detail lagi apa selama kamu ada di lokasi? Ya sebelumnya nama aku Michelle Wanda, aku berperan sebagai Nita, aku menjadi dokter. Aku juga timnya Mama Kinan sebenarnya. Jadi nggak ada pikiran kamu Mas Arif, nggak ada. Ya pertama terima kasih kepada Pak Manoj dan juga Pak Benny dari Dewi TV, semuanya ini seru banget. Terus kalau ditanya kejadiannya yang benar-benar apakah yang benar-benar wah berkesan banget sih, mungkin aku merasanya selama proses syuting itu ada beberapa yang benar-benar di aku tuh kena banget, sakit banget, kayak sedih banget. Itu ada kan yang sampai ini yang aku nangis, udah dong orang udah kan tuh masih nangis, ya sedih gimana? karena ini nih, karena kelakuannya bapak ini. Tapi ya harapannya bapak Aris. Harapannya semoga memang layanan putus ini dapat diterima, bisa menghibur juga. Semoga semua emosinya, semua rasa dan energinya dari kami semua bisa tersampaikan juga dan bisa terasa oleh seluruh penonton. Gitu aja sih palingan. Terima kasih. Oke. Ini berarti sebenarnya Reza sebelum dibenci sama apa itu teman-teman cast sendiri. Oh betul. Semua kru perempuan di lokasi bahkan membenci. Tidak hanya cast. Bahkan sampai hari ini pun tim Dibenci makin sukses. Amin. Oke, luar biasa sekali ya. Ini mungkin teman-teman media makin terpancing juga untuk bertanya ya. Selanjutnya kita kasih kesempatan untuk 3 orang penanya, sudah ada 2 ya. Sudah 2 penanya. Oke, kita mulai dari yang belakang dulu ya, habis itu baru Mas ya. Oke, silakan Bapak, nama, asal media dan pertanyaannya maksimal 2 pertanyaan. Silakan. Jadi pertama-tama kalau saya mau cari aman, gedung ini udah nggak ada. Itu ya saya cari aman nggak mungkin. Dan kenapa WeTV ini Leslie ini sangat demanding, mau yang terbaik ya. Jadi pasti dia tahu MD punya apa. Dan saya ini kan permintaan yang IP besar. Dan juga saya juga kalau MD mau masuk WeTV, mau masuk ke series, nggak mungkin mau masuk sekedar gue mau masuk, mau coba-coba, mau cari aman dari bioskop kita pindah ke OTT. Enggak, plannya ada. MD ada 12 film belum tayang di bioskop. MD tahun lalu film ASI 2, film yang harusnya dapat 1,5 ke 2 juta penonton hanya dapat 400.000 penonton. Tidak dapat dukungan. Film yang kita syuting setelah COVID, post COVID kita syuting dengan budget tinggi, bioskop tidak sesuai. Nah, bukan masalah ruginya kita takut. Sayang, nggak rela film yang harus dapat porsi bagus, tapi malah kurang. Bukan kurang, jelek. Paling bagus di antara yang lain. Paling bagus di antara yang jelek istilahnya. 350-370 ribu. Jadi IP layanan putus kita masukin ke bioskop. Kalau dapatnya hanya 200-300 ribu, nah, jadi kan saya harus kalkulasi juga. Ini WeTV-nya datang ke Indonesia all out, mau ada program-program bagus, udah mau tayangin. Jadi kita juga tawarin sesuatu yang besar. Yang besar ya udah sekalian. Mau sutradara siapa? Benny. Pemain siapa? Reza, Putri dan lain-lain. Ini pemain layar lebar semua memang pantas, tapi kadang kita harus berani buat sesuatu. Dan MD di OTT ini nggak sekedar mau cari aman, mau sementara sambil bioskopnya jalan, no. OTT dedikasi, kita akan buat seri-seri yang terbaik. Bukan berarti juga layar lebar kita akan berhenti, no.
setelah ASI 2 kita belum, jadi tahun ini nggak ada layar lebar karena kita nggak mau buang film tanpa dapat hasil yang pantas gitu. Jadi saya kira long termnya kalau mau masuk ke bidang baru, ke platform OTT yang masih berapa sih, baru 3-4 tahun istilahnya di Indonesia, dan VTV 2 tahun, tapi kan OTT sudah 4-5 tahun sebelumnya, 5-6 years. VTV tahun 2000, awal 2000 ya, masuk di Indonesia. Jadi MD mau masuk dengan bang ya, series-series MD dari My Lecture My Husband ya, yang di posisi teratas itu jadi kebanggaan kita juga. Jadi saya MD di OTT ini bukan mau cari aman, benar-benar mau buat sesuatu yang besar. Dan kalau perusahaan produser bilang gue untung rugi nggak penting, untuk itu bullshit. Sangat penting, kita harus membuat ekosistem ini hidup. Itu aja dari saya. Jadi penting sekali cara berpikirnya harus jelas. Dan saya terima kasih pemain kayak Reza mendukung project-project series ya, dan Kang Benny mau sutradarai film series yang biasa susah sekali kalau untuk tarik untuk membuat series, tapi akhirnya mau dengan kompromi tapi hasilnya oke. Jadi semua sekali lagi pemainnya juga pemain top. Jadi kita mau all out di series. Terima kasih. Iya, ini terakhir. Lanjut. Ketawa Reza ya. Kalau soal itu saya hanya bisa bersyukur, film, series, apapun itu bagus-bagus aja sih menurut saya gitu. Jadi saya selalu bersyukur aja sih. Hanya bisa mensyukuri bahwa kesempatan bekerja, bisa berkarya di tengah situasi yang saya rasa banyak orang yang sulit untuk berkarya. Jadi saya selalu memberikan apresiasi terhadap siapapun, baik produser, baik OTT, yang mau membuat sebuah atau memproduksi sebuah karya, karena itu kan sebenarnya secara tidak langsung bukan hanya kami para aktor, tapi ada sutradara, ada kru yang begitu banyak jumlahnya yang kemudian mampu bekerja kembali gitu. Buat saya sih kesempatan seperti itu adalah kesempatan yang mahal harganya. Jadi kalau ditanya honornya mahal. Karena yang menilai itu kan bukan saya, tapi mungkin Pak Manus yang sudah melihat. Karena saya ada di sana setiap hari melihat adegan itu. Jadi yang membedakan itu adalah karena cerita mungkin boleh sama ya, tentang perselingkuhan, banyak sekali atau film-film seperti itu. Tapi yang membedakan adalah siapa sutradaranya, siapa pemainnya, siapa penulisnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang menarik dari tulisannya, banyak yang bisa digali dari pemainnya. Itu yang membedakan film ini beda dari yang lain. Treatment saya juga beda, pemain juga melakukan hal-hal yang di luar dugaan saya. Jadi perbedaannya ya mungkin bukan dari cerita, persamaannya bukan dari ceritanya, tapi berbedanya dari siapa yang menggarap dan siapa pemainnya. Untuk lebih melihat perbedaan itu mungkin Pak Manus yang harus menjawab, karena dia yang sudah menonton. Ya, saya lihatnya gini, kita udah bikin balik tadi ada Cinta Surga yang tadi rindukan. Biasa hero-nya gimana, poligami, cowok, yang dia bikin poligami, ya ngomong abu-abu, ya kita bikinnya abu-abu ada alasan. Di sini konsepnya udah beda banget apa yang dari MD, ya cerita poligami atau cerita berselingkuh banyak ada ya, mau di layar lebar, seri-sinetron, tapi bedanya di sini itu betul sekali apa yang dikatakan Kang Benny dari pemain. Ya, lihat Putri di sini sebagai Kinan itu real banget, itu benar-benar layar lebar. Dialogsnya, kalau biasa
Andy kalau ya tahulah sinetron itu satu hari satu episode, tayang 100 episode, 200 episode atau sampai lebih. Bayangkan ceritanya, jadi satu hari kita episode 20 tuh satu hari. Ini sampai draft 15, draft 10, jadi treatmentnya dia udah beda. Nah di sini yang jadi menarik, jadi beda. Apa yang disampaikan pemain, direction, ya sampai treatment film loh. Ya, benar-benar treatment film mungkin lebih susah, film 2 jam, ini 10 jam, tapi treatment film, gradingnya, sound mixingnya, jadi paket ini yang jadi beda. Dan saya jamin orang nonton nggak ada series Indonesia yang saya belum lihat sestandar storytellingnya. Kita udah lebih dewasa cara lihat series ke depan, bukan adegan yang dewasa tapi cara storytellingnya. Mudah-mudahan bedanya kelihatan setelah mudah-mudahan setelah Anda nonton baru bisa nilai, oh ini kita levelnya naik level. Silakan. Saya nambahin sedikit aja. Jarang sekali saya mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam sebuah series ataupun film yang menjadi karakter utama pria gitu, yang secara karakter seperti yang tadi udah banyak didengar punya kemungkinan untuk akhirnya dibenci gitu. Karena biasanya karakter-karakter utama itu selalu menjadi hero, selalu menjadi ya baik, kemudian pasti memberikan sesuatu yang akan disukai dan lain-lain. Tapi buat saya Layangan Putus adalah sebuah potret dari realitas, di mana perbedaan itu bukan sesuatu yang perlu dikedepankan, tapi apa yang esensial dalam cerita ini, bahwa cerita ini akan dekat kepada masyarakat. Siapapun mungkin bisa mengalami ini atau sudah mengalaminya, dan yang belum semoga tidak mengalami. Jadi ini adalah sebuah potret dari realita yang ada. Ini bisa menjadi satu refleksi bersama aja sih pada akhirnya. Gitu. Terima kasih. Setuju sekali. Jadi mau nambah juga nih. Dan saya lihatnya di sini apa yang dikatakan Reza betul sekali. Ini karakter Kinan ini yang benar-benar bakal jadi inspirasi perempuan. Nah itu harapan sekali dari saya. Harapan saya bahwa perempuan akan terinspirasi setelah nonton series ini. Itu penting, mudah-mudahan terjadi. Unexpected ending. Sampai saya cerita sedikit nih, Reza sama Putri, wah emosi banget draft yang sebelumnya, betul. Sampai akhirnya kita setuju, kita rubah cerita endingnya. Jadi emosi banget mereka sama tim kreatif, kita sama kelas. Nggak bisa, jadi segitu debat dulu. Jadi saya kira itu bedanya dari series ini dan sebelumnya atau pernah ada atau yang telah buat. Makin penasaran ya kita. Oke. Lebih penulis Indonesia ini belum diberikan kesempatan mungkin ya, kalau boleh saya bilang. Tadi pertanyaannya mungkin juga bisa Pak Manus bisa tambahin, kalau bioskop masuk layar lebar ya masih cangkupannya lokal, mau masuk ke luar negeri ya sangat limited gitu. Sedangkan melalui platform digital seperti WeTV ini, kita sekali tayang serentak di seluruh dunia gitu. Kesempatan untuk didistribusikannya secara digital ini memberikan kesempatan baru kepada penulis-penulis lokal Indonesia. Harapannya dari WeTV kan kita mengambil IP lokal, penulis lokal, harapannya keluar gini nama-namanya ini bisa dipandang oleh global gitu, termasuk sutradara, termasuk karakast, karena memang sudah itu memang agenda WeTV untuk kita masuk ke Indonesia adalah untuk membangkitkan dunia hiburan Indonesia supaya dipandang oleh dunia begitu kan. Apalagi aktingnya Reza dengan Putri, siapa sih yang orang Indonesia yang nggak tahu gitu kan, jagoannya, sutradaranya pun Kang Benny. Tapi orang di luar negeri kan belum tentu tahu gitu dengan semua kehebatan
para kru dan cast ataupun penulis gitu. Karena cerita selingkuhan kan sangat mendunia ya gitu. Dan tetapi woman empowerment-nya di sini yang sangat apa ya, kalau boleh saya bilang real banget gitu. Jadi juga saya harus bela Reza sedikit, menurut saya bukan jahat gitu, tapi manusia gitu ya. Memang dunia pernikahan di Indonesia siapa sih yang nggak tahu gitu dengan kasus-kasus yang ada. Semua yang ada di berita. Nah ini kita angkat dengan sangat real, tidak kita sensor, tidak kita kurangi. Ya kita bawa saat memang keadaannya seperti itu gitu, supaya ditonton masyarakat, bisa dilihat. Kita berani sekali untuk mengangkat topik-topik yang memang real, ada di belakang pintu kamar, yang mungkin tidak berani diangkat di serial-serial lain. Nah ini akan kita angkat di sini gitu. Oke, sudah. Apa di sini karena tim berpengalaman kami juga sama orang-orang yang sama syuting. Amit-amit sama syuting. Amit-amit itu jangan sampai kejadian gitu, Oke. maksudnya gitu. Seberapa emosional? Sangat emosional. Kalau buat saya pribadi, menanggung beban karakternya Kinan yang harus saya bawa, harus saya tanggung selama 45 hari syuting, itu sangat berat, sangat emosional. Tapi karena saya punya support system yang sangat luar biasa di lokasi, ada Mas Reza, ada Pak Beni, ada cast-cast yang lain juga yang selalu membantu saya untuk memberikan yang terbaik. Jadi walaupun sangat berat, tapi dibawa santai aja gitu. Kalau amit-amit